Selamat malam para penonton dari channel Badan Otorita Konservasi Tampelore. Saya Daniel menyampaikan malam hari ini 5 Oktober 2021. Kita sangat bangga Tentara Nasional Indonesia merayakan 76 tahun hari kebesarannya. Saudara, saya telah mau 6 tahun menyelesaikan dan mendapatkan Kartika Eka Paksi itu. Dan kini malam hari ini saya merasakan kita perlu untuk bersilaturahmi. Dan malam hari ini terasa ada nuansa baru dengan performance yang sedemikian sangat sederhana dan suara makin cemerlang dan segala hal-hal yang lampau kita bisa lalui, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kepadamu di malam hari ini karena sangat besar, mulia, agung, dan maha kudus perbuatan-perbuatanmu di dalam hidup kami. Kami boleh memakai program 30 menit ini untuk puja-puji meninggikan namamu Bapa. Karena sungguh kami rasakan perjalanan hidup boleh penuh tantangan, tapi keuletan, ketangguhan, trengginas, tenggon sungguh-sungguh ada pada diri kami. Biarlah kami boleh makin rendah di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi kemitraan denganmu menjadi bagian hidup kami. Dan kini sebagai warga negara, kami boleh makin merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu. Besertalah dalam program kami ini Tuhan. Karena 1600 sekian, itu boleh menjadi jumlah daripada kuantiti daripada excellent video ini. Tetapi jika engkau tidak berada di dalamnya, sungguh-sungguh tiadalah arti apa-apa. Karena itu kuasai hambamu, mulut hambamu ini, menjadi engkau sendiri yang berbicara di dalamnya. Beragendalah bersama kami Bapa, karena sungguh kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, namamu yang agung itu boleh berkumandang di dalam channel Badan Otorita Konservasi Indonesia untuk the rest of the world. Thank you, Abba Yahweh. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, ada track yang saya dapatkan ini, dan track ini akan sungguh memberkati kita. Karena itu, mari kita dengar, saudara.
Puaskan hidupku dengan kasih-Mu. Hanya Yahweh, Kau yang terindah, kekasih hidupku. Yahweh, Kau yang selalu ku rindu, kuaskan dahaga. Bagai dusta merindukan air, jiwaku rindu padamu. Ingin selalu kupandang wajah-Mu, Kau Elohim yang hidup. Hanya Engkau yang selalu ku rindu, hanya Kau selalu ku beri. Hanya Engkau yang selalu ku sembah, Kau Elohim yang hidup, besar setiamu. Yahweh, kekasih jiwaku, puaskan hidupku dengan kasih-Mu. Hanya Yahweh, Kau yang terindah, kekasih hidupku. Yahweh, Kau yang selalu ku rindu, kuaskan dahaga-Ku. Besar setiamu, Yahweh, kekasih jiwaku, puaskan hidupku dengan kasih-Mu. Hanya Yahweh, Kau yang terindah, kekasih hidupku. Yahweh, Kau yang selalu ku rindu, kuaskan dahaga-Ku. Hanya Yahweh, Kau yang terindah, kekasih hidupku. Yahweh, Kau yang selalu ku rindu, kuaskan dahaga-Ku. Kuaskan dahaga-Ku. Kuaskan dahaga-Ku. Tuhan memuaskan dahaga yang ada dalam jiwa kita. Dunia bisa saja memuaskan kita, tetapi kepuasan yang daripada Tuhan membuat hati ini damai tiada taranya. Saudara, dalam program malam hari ini, dalam memenuhi target, how to enlighten, how to strengthen, karena kita mempunyai Indonesia meningkat kembangkan pembangunan manusia seutuhnya
dan perdamaian semesta. Indonesia strengthening integrated human resources development and peaceful for universe. Kata-kata itu, Uma, Ina, kata-kata itu terlalu tinggi. Kenapa kita membicarakan Indonesia sementara hidup kita begitu menyakitkan? Setiap 4 bulan rata-rata 4 leher dipotong di Tanah Lore. Saya ingat betul ketika pada tahun keempat saya pensiun. Sekarang saya sudah menjalani mau tahun ke-6. Tahun keempat, ada seorang putra daerah dari Pamona. Dia baru pensiun juga. Setahun dia pensiun. Tapi di bulan Agustus itu, ketika saya berada di Poso, sekarang saya di Bandung, di rumah keluarga saya. Dia adalah pemborong pembangunan di Tanah Lore. Justru si prajurit itu, si bintara itu, mati juga. Kira-kira 5 kilometer, 4-5 kilometer di atas Dusun Hai ke arah tempat kita di Napu. Saudara-saudara, mengapa terjadi demikian? Mengapa kematian itu datang silih berganti? Ketika anakku bertugas di sana, pada saat dia belum menikah, dia katakan, "Ma, Pa, itu helikopter itu adalah atasanku, mayor ke atas, bersama dengan Kolonel A yang harus pulang di sore hari yang kabut ini. Kami selamat, kami naik truk." Saudara-saudara, TNI Polri yang bertugas di Tenombala banyak melepaskan nyawanya, bahkan tubuhnya hancur bersama helikopter. Bukan karena bertemu atau attack dengan musuh, bukan. Justru karena kecelakaan. Tetapi kalau si prajurit bintara yang 5 kilometer di atas Dusun Hai di perjalanan Poso Palu, benar-benar dia memang berhadapan dengan si jahat itu. Yang di Kalemago juga kita tahu, orang-orang Toraja, Uma, Ina dari Toraja, yang baru panen, benar mereka. Yang di Lemban Tongoan, di kabupaten tetangga kita, di gereja Bala Keselamatan, benar. Apakah ini pertentangan antara orang Nasrani, orang Kristen dengan bukan? Tidak, saudara. Jangan berpikir ke arah negatif. Kematian itu tetap juga bagian kita. Dan kita yang masih hidup tentulah memikirkan, merancang hal-hal yang baik yang memuliakan Tuhan. Tengoklah Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Bukankah dia hanya berkarya sampai dengan usia 33 tahun? Bukan maksudku menjelaskan bahwa kita ini menjadi Yesus. Usiaku sudah 63, sekarang jalan 64. Kematian itu juga sudah dekat. Tetapi, maukah kita berpikir, maukah kita mengaktualisasi diri bahwa ada yang masih perlu kita lakukan bila kita masih hidup? Seperti lagu tadi, dahaga-dahaga kita akan terpuaskan. Seperti lagu tadi, itu sebabnya lagu-lagu yang memang telah teruji meninggikan, memuliakan Tuhan, saya simpan di sini. Dikenal dengan track 1 sampai sekian. Saudara-saudara, malam hari ini, 5 Oktober, dan besok tanggal 6, terus-menerus produksi ini. Karena di setiap tempat, hamba telah mendapat kesempatan oleh operator untuk terus-menerus uploading. Dan terus-menerus di mana saja untuk downloading. Uploading artinya mengantar segala konten itu ke rumah yang sudah ada di dunia maya. Downloading artinya membuka segala berita yang ada di dunia maya itu.
Saudara, sebenarnya apa artinya itu semua? Artinya semua adalah pihak penyelenggara itu. Mereka hanya menyediakan device, menyediakan sarana prasarana, menyiapkan infrastruktur. Tapi konten yang akan diisi dari negara-negara di dunia ini, siapakah? Mereka mencari, mereka menyediakan diri. Ketika kita membaca segala requirement di dalam petunjuk pelaksanaan di YouTube itu, di situ dijelaskan dengan tegas satu poin yang luar biasa adalah YouTube memberikan kebebasan kepada siapapun di seluruh dunia untuk menyampaikan kebebasan pribadinya, belief, ideologi, budaya, karakter, gaya, kata, laku, action, semuanya dalam tatanan yang memenuhi segala perundang-undangan di Amerika Serikat dan di mana negara itu ada. Ini poinnya, saudara-saudara. Seingat saya ada 5 poin yang luar biasa di dalam acknowledgement dari YouTube itu. Dan itu yang saya pegang. Bahkan beberapa hari yang lalu, mereka menuliskan, Father Daniel, apakah bila non-aktif, artinya manajemen jangka panjang mereka lakukan. Apabila jangka panjang, apabila non-aktif, maksudnya apa sebenarnya? Secara sangat etika American Way, YouTube itu non-aktif. Artinya adalah saya tidak ada lagi, sudah mati. Dan mereka langsung merancang manajemen sejauh itu. Hanya ada 3 pilihan, pemirsa yang budiman. Apakah 3 bulan, atau 6 bulan, atau 12 bulan? Ketika nyata benar sudah non-aktif kreator itu, production itu, maka semua konten itu akan diserahkan kepada siapa? Begitu kata mereka. Bagi saya, saudara-saudara, kita boleh berpikir jauh ke depan. Apa maksudnya? Uma Ina di tanah Lore. Maksudnya saya tahu. Mari kita sama-sama gali. Apabila seorang kreator atau dari Indonesia katakanlah 500.000, karena kita kan 270 juta, atau katakanlah 50 juta saja yang punya HP. Padahal statistik mengatakan sekarang tidak. Jadi kalau begitu banyak seseorang yang punya konten di sana, dan tidak ada keputusan kapan, tidak ada kesepakatan dari yang bersangkutan untuk kapan diselesaikan konten itu, dapatkah mereka menampung semua itu di dunia maya yang mereka kapasitasi? Tentu tidak. Maka demi kebaikan segala bangsa, demi kebaikan The YouTube International, mereka perlu memiliki future management style. Ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Ada pengelolaan yang tidak bisa dikelola oleh manajemen duniawi yang mereka lakukan. Dan pada posisi ini, menurut saya, mari kita urun rembuk. Mereka telah menjadi garam dan terang dunia. Mereka telah melakukan visi, you are my mitra. Kamu adalah kawan sekerjaku, kata Tuhan kita. Jadi Tuhan memiliki manajemen style yang luar biasa. Bukan seperti barbershop style, tukang cukur style, bukan. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan hadir di Indonesia. Lihat, di layar TV 1-2 hari ini, pemimpin di Yahukimo meninggal. Ada penjelasan, polisi berusaha menjelaskan meninggalnya bagaimana. Tapi coba perhatikan, saudaraku, di sana ada Yahukimo, di sana ada Weh,
Berarti ada tudung perlindungan Yahweh di Nusantara ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi suatu entitas yang sangat berguna, yang sangat fungsional untuk kehidupan dunia. Itu poinnya, saudaraku. Maka di malam hari ini, 5 Oktober 2021, dan tinggal 8 menit lagi, kita akan menyampaikan pokok-pokok pikiran. Setelah saya mengakhiri ini, maka 3 jam kemudian paling lama, ini sudah tayang di rumah channel itu. Di Badan Otorita Kabupaten Conservation Indonesia for Strengthening, Freshman, and Lighten kehidupan dunia. Itu yang menjadi titik sentral daripada 21 tahun yang lalu, ketika Agreement Paris yang menuju kepada bagaimana dunia, maksud saya para ahli iklim, untuk memberikan perawatan terhadap paru-paru dunia. Indonesia berkomitmen tinggi. Mbak Siti Nurbaya, rekan seniorku di Lemhanas, sudah 2 periode dia Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dia katakan bahwa keuntungan besar bagi Indonesia ketika Indonesia diberi komitmen untuk memberikan undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Artinya itu bagaikan senada dengan undang-undang otonomi khusus tentang Papua. Karena memang ditandatanganinya, disahkan oleh paripurna DPR RI itu bersamaan 20 tahun yang lalu. Dan kini kita bisa membedakan, hadirin penonton yang terhormat. Undang-undang otonomi khusus Papua benar mission accomplished. Tapi bagaimana undang-undang yang satu lagi? Undang-undang konservasi itu. Apakah ada suatu region, suatu daerah yang meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur di daerah itu? Belum ada, Bapak Ibu. 26 desa di Tampolore, 6 kecamatan Lore bersaudara, gontok-gontokan. Sebagai kesadaran intelijen, saya sangat mengira atau menduga-duga bahwa sebenarnya bukan anak-anak kita yang DPO, yang disangka teroris, yang diumumkan dengan baliho dari sepanjang Poso ke Palu dan Palu ke Poso, bahwa mereka dicari karena teroris pelanggaran hukum. Dengan rendah hati saya sampaikan, terus-menerus saya sampaikan, di gereja-gereja di Tanah Lore, di mimbar-mimbar gereja, di persekutuan-persekutuan jemaat, mereka bukan penjahat. Mereka adalah putra-putri bangsa yang terbaik. Mereka tidak ada di atas 50 tahun. Saya sudah 63 tahun lebih. Mereka orang-orang muda. Daya tahan tubuh mereka kuat. Di ketinggian 1.600 meter kita bisa hidup dan sudah kedinginan. Mereka 2.000 meter lagi di atas gunung. Mereka hidup di sana. Apa mereka makan di sana? Saya tidak tahu. Suatu ketika kita harus ke sana. Kita berjalan ke sana untuk melihat kehidupan mereka. Karena hampir 2.000 meter, berarti tanah yang tertinggi di Sulawesi Tengah ini adalah daerah kita ini. Karena kita pun sudah ada di atas tanah, di atas permukaan laut 1.600 meter. Masih 2 kilometer lagi ke atas. 3,6. Betapa dekatnya ke langit mereka. Saudara-saudara, sungguh ini suatu perbincangan, baku bincang yang sangat intens di antara kita.
Sementara saya di Bandung, di rumah kami, dan lahan-lahan kami sudah ada di sekitar 6 kintal. Atas namaku ada 4, Daniel Togar Maringan Sinaga, putraku 3, dan temannya Kolonel CHB Sigit 1. Jadi 8 semua. Total ada 15 hektar. Saya langsung jadi terpana bahwa sepanjang hidupku, sepanjang hidup mamaku bapakku, belum pernah memiliki 10.000 meter persegi hak milik. Yang terbesar adalah di Cengkareng. Ketika itu saya sebagai anak SMA kelas 3, kami pergi untuk membeli tanah itu 3.000 semeter, 2.782 meter. Saya masih ingat sertifikat hak milik nomor 273 di Cengkareng. Tapi kini saudara-saudara, oleh karena perbuatan Kapten CHK Pasuma Pius Sinaga, gaji operasionalnya di Tanah Lore, dia tidak lakukan untuk apa, tapi dia beli 3 hektar tanahnya Uma Yordan Mobau, orang tua di Tanah Lore. Dan saya pun bersahabat dengan Uma Yordan Mobau, orang tua, orang desa. Tapi saya juga orang desa. Saya senang di sini. Di desa ini kita bisa merasakan kekerabatan yang kental. Setiap hari Sabtu kita beribadah di lorong-lorong di tempat kita masing-masing dan makan bersama. Persekutuan itu yang luar biasa. Setelah mendengar firman Tuhan, lalu sang pelayan firman mengajak berdoa dan kita makan bersama. Boleh 1 gelas itu saguer. Saudara-saudara, inilah penyampaian saya di tanggal 5 Oktober. Dan terus-menerus. Kalaulah sekarang namanya menjadi sangat berbeda dengan yang lalu. Dahulu nama channel ini kan Tampolore Wijawa Television. Lebih awal lagi PS Daniel Togar Maringan Sinaga. Dan sekarang channel ini bernama Badan Otorita Konservasi Kabupaten Conservation Indonesia for the rest of the world. Bahkan ada lagi saran dari Pak Jos Alfred Kabo, seorang pelayan Tuhan, seorang putra napu yang sekarang menjadi konsultan Kementerian Pekerjaan Umum Jalan Tol Manado Bitung. Dia sangat bersungguh-sungguh. Dia bilang begini, Pak Pendeta, kita harus membangun Tampolore dengan kesungguhan. Dan kita sudah punya 7 triliun. Oh, saya sangat curiga dan berdebar-debar, saudara-saudara. Uang 7 triliun nolnya berapa ya? Bukankah 1 miliar itu 1.000 juta? 1 juta aja sudah banyak. 1.000 juta 1 miliar kan? Saudara-saudara, ini informasi dari saya karena komunikasi kami sangat intens. Beliau memang belum berumah tangga. Sedangkan adiknya Insinyur Hopni Kabo, camat pertama di tanah kita ini, sudah berumah tangga. Bahkan sekarang istrinya adalah Putri Manado dan mereka tinggal di Kabupaten Motung Parigi. Nah, kalau kakaknya ini berarti 2 tahun di atas. 2 tahun di atas adiknya yang camat pertama tadi. Jadi kalau Hopni berusia 62, 64, 65, tetapi belum berumah tangga. Saya lihat dalam penampilannya dia sangat fighting, trendy, bagaikan wakil ketua KPK yang dulu, Basaria Panjaitan. Saudara-saudara, kita mau membangun Tampolore. Apakah kita abaikan orang-orang yang sudah menancapkan talentanya untuk membangun negeri ini? Saya pribadi, Pendeta Daniel Togar Maringan Sinaga, saya rasakan, saya pegang dada saya rasakan hangat. Demikian juga Insinyur Jos Alfred Kabo.
saya makin bertanya, apakah dia seperti Rasul Paulus? Karena rumah tangga hebat juga. Ada perusahaan yang hanya memilih yang bekerja dengannya yang sudah berkeluarga. Tapi menurut saya salah. Kenapa Rasul Paulus justru kehebatannya menjadi pelayan dengan kesendiriannya, statusnya yang sendiri, melayani? Saudara-saudara, mari kita renungkan itu. 30 menit ini menjadi bagian refleksi iman bagi kita semua. Inilah presentasi saya malam hari ini. Sampai bertemu setiap saat di channel ini. Shalom, 10 jari menunduk ke depan, ke-11 kepala menghormat. Puji Tuhan. Kalau ada yang salah, lupakanlah. Tapi bila ada rema yang dari Tuhan, mari kita tumbuh kembangkan. Indonesia meningkat kembangkan pembangunan manusia seutuhnya dan perdamaian semesta. Indonesia strengthening integrated human resources development and peaceful for universe.